Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Islam, yang kami hormati segenap panitia kajian ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat bermuajah kembali. Ini kali kedua saya di ba'da subuh Masjid Nurul Islam, keempat kalinya kalau dengan kajian ibu-ibu di siang hari. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita menjadi sarana wasilah bertambah ilmu, amal, dan jadikan oleh Allah atas kita diberikan ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Dalam hadis qudsi disampaikan, ya abna adama tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku termasuk ngaji. Sempat-sempatkan itu bahasa Inggrisnya kober-koberkan. Nek bahasa Jermane selak-selakkan. Nek bahasa Sidoarjo napa? Kober-koberno. Leres nggih? Sempat-sempatkan olehmu ibadah kepadaku termasuk menghadiri majelis ilmu, amalan sadraka ghinni. Aku akan membuat hatimu lapang, tenang, tentram, bahagia. Karena itu dimanapun orang ngaji, hatinya mesti tentram. Dan buktinya tentram, banyak orang ngaji ngantukan. Niku menunjukkan bahwa wong ngaji niku tentram. Niki nyemoni sampean ben sing rencanane ngantuk rasido ngantuk. Wa asudda faqroka, dan aku, kata Allah, berjanji kepada kalian untuk mendinding, membatasi antara kalian dengan kefakiran. Fakir fisik, fakir jiwa. Jadi nek ana wong sumpekan tombone niku melok ngaji. Termasuk dompet gripis niku nggih tombone melok ngaji. Kayak gak percaya ngono sampean. Salawat salam tersampaikan pada ikutan panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan atas panjenengan yang mau menjadi penyemarak masjid. Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya di setiap masjid Allah itu ada pasak-pasaknya, ada pemakmurnya. Dan para pemakmurnya itu adalah orang-orang pilihan. Karena orang pilihan tidak mungkin semuanya. Sebab nek sedaya sak kampung nang masjid kabeh niku jenenge kukupan. Seperti orang punya padi 1 kuintal, kalau dipilih 5 kilo untuk benih, itu pasti pilihan. Karena itu panjenengan jangan bermimpi. Munggo masjid iki separuh wae wong kampung gelem jamaah, mungkin penuh. Mboten mungkin wong pilihan kok kabeh. Halo takmir masjid. Jadi takmire kepikiran ya, kapan ya masjid iku bawa ngono. Mboten mungkin. Niku wis innalil masajidi autada, orang pilihan yang memakmurkan masjid. Hadiah dari Allah, al malaikatu julasauhum. Kalau orang-orang menjadi pemakmur masjid, para malaikat yang menjadi teman duduknya. Jadi sawangan ini sampai ini di koncoplek jenenge malaikat. Cuma macam-macam ambek jamaah Nurul Islam Bohar nggih. Koncone malaikat. Di luar sana ada orang pulang badminton, cerita kancane apa ngopi, bangganya mereka punya teman kepala bagian, supervisor,
kepala desa, Kapolres, Kapolda wis kemelinti, padahal jamaah bohar niki koncone malaikat. Hadiah berikutnya, wa ingkanu mardo, kalau sampai mereka itu sakit, aduhum, yang menziarahi, yang mendatangi adalah para malaikat. Kalau sudah diziarahi malaikat, malaikat itu pasti tahu fikihnya menziarahi orang sakit. Nek wong biasa kados kula panjenengan kadang-kadang mboten ndonga. Wis mari ngomong-ngomong lara apa Dik? Muga-muga nang waras. Iku pengharapan, belum doa. Sing bener nih didongakno. Standarnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Lah kalau malaikat pasti mendoakan, dan kalau malaikat yang berdoa tidak mungkin ditolak oleh Allah. Makanya jamaah-jamaah masjid niku nek lara nggur pantes-pantesan tok. Paling 3 dina seminggu waras meneh. Kalaupun ada penyakit yang temanya keren, jantung, kanker dan lain sebagainya, itu hanya tema. Sementara penyakitnya wis diutuk-utuk kali Gusti Allah. Napa diutuk-utuk nih? Ini seperti kutuknya apinya Nabi Ibrahim nih Pak. Dilempar padanya dahan kayu ya terbakar, tapi Nabi Ibrahim ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sebagaimana panjenengan, sebagaimana jamaah-jamaah masjid yang lain, itu kalau diberi tema penyakit, orang yang sakit apa? Jantung. Niku mek dititipi tok. Wis dikandhani mbek Gusti Allah, jantung awakmu oleh nduk kono tapi aja ganggu wong iku. Understand? Ngoten lho. Hadiah berikutnya, wa in kanu fi hajatin, kalau seandainya orang itu dalam sebuah lilitan urusan atau masalah, a'anuhum, maka dibantu oleh para malaikat. Makanya ahli-ahli masjid niku di rumahnya jarang ada masalah. Saya punya mertua, dulu beli rumah di pojokan, terus setelah mertua laki-laki meninggal, saya tinggal bersama ibu mertua, beserta keluarga saya dengan anak 4, istri 1. Perlu diperjelas. Orang-orang dan teman mengatakan, Mas lah enak ijen-ijen ae biyen. Gak kumpul ambek wong tua. Saya katakan, memangnya ada apa? Biasanya masalah. Ya iku masalah iku wong-wong sing gak tau sapa masjid. Nek wis sapa masjid iku wis diutuk-utuk kabeh mbek Gusti Allah. Termasuk tangga-tangga rewel wis diutuk-utuk kabeh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah inspirasi surga atau hidup dengan syariat peradaban surga. Panjenengan bisa mencari referensinya, salah satunya adalah kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, atau panjenengan bisa cari terjemahannya yaitu Tamasya ke Surga, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi niki mboten karep kula dhewe, sudah ada pendahulu-pendahulu yang menyampaikannya. Apa diantaranya? Hal-hal yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang bisa kita ambil hikmah dari peradaban surga. Pertama, rada kula banterno titik sebab ini wau dirancang jam 5.45 bergeser. Ada PUAP di Porong. Wis dimaklumi mawon penceramah laris ya apa meneh nggih. Pertama, bahwa di surga itu selalu oleh Allah dihubung-hubungkan dengan tempat yang luas. Kalau di bulan Ramadan ayat yang paling terkenal, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu disampaikan luasnya seluas langit dan bumi. Seolah Allah ingin mengatakan bahagia atau kehebatan keadaan surga yang sempurna itu barulah akan sempurna indahnya kalau luas. Jadi nek saged panjenengan niku nggih punya pekarangan yang luas. Nek saged. Nek di Sidoarjo larang nggih tumbas teng Mojokerto mawon, sak metere 1.000.
sudah dekat tol. Tapi biasanya mboten gelem wis kadung ono Sidoarjo. Apa keuntungannya? Satu, dalam tinjauan ilmu agama, orang yang punya lahan yang luas, mereka sangat mungkin untuk bisa wakaf. Dibutuhkan tanah seluas 400 meter untuk perluasan masjid misalnya. Itu yang paling mungkin untuk bisa wakaf yang punya pekarangan. Sing mboten nggak ada pekarangan nggih, berharap muga-muga ana pembagian sing sak meteran niku nggih. Tapi kalau punya pekarangan dia bisa wakaf. Dan kalau ada orang yang punya pekarangan lalu wakaf, sudah tidak ada lagi orang yang mengungguli amal soleh orang tersebut di situ. Termasuk seandainya dibuat TPG, dibuat pondok atau masjid, gurune ya kalah. Karena kalau guru misalnya dia mengajar jam 7 sampai jam 9. Kemudian gurunya berganti. Tapi orang yang wakaf, semua amal soleh yang terjadi di situ, oleh murid, oleh guru, oleh siapapun yang melakukan amal perbuatan baik, itu dikopi, dipaste, dikirimkan kepada orang yang wakaf. Sudah tidak ada yang mengungguli. Padahal wongi lenguk-lenguk nduk omah. Ngopi. Kenapa? Ngopi. Niku sing imame tekune banget apalan bendina tetep kalah mbek sing wakaf. Maka kalau bisa panjenengan tuku karangan. Nek amin berarti pengharapan. Nek alhamdulillah berarti wis duwe. Nek meneng ae berarti grogi. Yang kedua, orang yang memiliki lahan luas, dia memiliki kesempatan yang kedua untuk punya amal soleh, di mana amal soleh ini mengalir abadi. Apa itu? Orang tersebut kalau punya pekarangan, kemudian ditanam, lalu tanamannya berbuah. Tanaman ini kemudian dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia. Ketika Rasulullah menyebut manusia, diperjelas. Lebih spesifik lagi. Baik itu dengan cara yang hak, maksudnya diberikan, disodakohkan, dijual belikan, atau dengan cara yang batil alias diotil atau dicolong, dipalak, tetap dapat pahala orang yang punya pohon yang berbuah tersebut. Maka itu kesempatan ini hanya bisa dimiliki orang yang punya pekarangan, sebab pohon itu pasti menancap di atas pekarangan. Mboten mungkin gantung iki sing ndek donya Kang, sik dereng ndek surga nggih. Pasti di pekarangan. Dan orang yang memakan buah tersebut, dicuri atau dibeli, tetap orang tersebut pemiliknya dapat pahala. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang punya pekarangan. Kurang enak ya napa wong wis mati, dia punya pohon, meskipun kelasnya yang paling enteng lah, duwe keres ngono. Pangan manuk keres ini dia tetap dapat pahala. Apalagi kalau levelnya mangga, juwet, anggur dan lain sebagainya. Tapi kalau anjurkan supaya panjenengan kalau punya buah itu tidak dicuri orang, seandainya sampean punya 100 mangga, itu sampean buat kotak untuk 10 mangga. Sampean tulisi, mangga ini didedikasikan untuk colong-colongan. Ya, insya Allah tidak ada yang nyuri. Kenapa punya pohon-pohon, pisang, buah-buah yang lain terus dicuri? Karena para pencuri itu tidak tertampung aspirasinya. Aspirasinya pencuri kan mengambil milik orang. Nek wis sampean siap boleh mencuri di sini, enggak ada orang mencuri. Karena sudah tertampung aspirasinya. Jadi maling yang aspirasi ini barang. Yang ketiga, orang yang punya pekarangan sangat potensial memiliki amal soleh yang ketiga terus mengalir, yaitu membuat sumur. Siapa yang membuat sumur atau mengalirkan air, maka dia mendapatkan aliran pahala selama sumur itu, air itu digunakan. Dan air itu atau sumur itu pasti tertancapnya di pekarangan.
Makanya sampean pengen dapat 3 aliran pahala yang abadi dari 10 yang dijelaskan Rasulullah, panjenengan sebaiknya punya pekarangan luas. Ini belum ngomong ketahanan bangsa. Waduh, modelnya kayak gini. Ada salah satu tokoh nasional, tidak saya sebut namanya, saya khawatir itu besan sampean. Khawatir. Beliau mengatakan 63% tanah-tanah di negara Indonesia ini bukan lagi miliknya orang pribumi. Kemudian terjadi perdebatan, diundang di televisi, dari mana sumber itu didapat? Ternyata sumbernya keluar dari Bank Dunia. Bank Dunia justru mengatakan bukan 63% tapi 72%. Kalau kita masih berpikir menjual, bisa jadi anak keturunan kita sebagai bangsa Indonesia yang jumlahnya 200 juta ini konon katanya hari ini, nanti tinggalnya di rumah-rumah susun dengan berbagai kompleksitas masalahnya. Perbedaan hobi, sampean seneng murotal, sebelah seneng koplo, sebelah seneng hard rock, napa? Sing gereng-gereng ning napa? Ground napa? Underground ya. Stres sampai anduk tengah-tengah. Belum kriminalitas, belum perselingkuhan, belum pemerkosaan. Gampang niteni nih. Oh, keluarga ini 6:30 bapaknya berangkat, ibunya berangkatnya jam 7. Berarti jam 8, 9, 10, 11 rumah ini ditinggali sendiri oleh seseorang, oleh si gadis ini. Bahaya itu. Jadi kalau panjenengan ingin menyelamatkan bangsa sampeyan tuku karangan aja dodal-dodol ae nggih. Setuju? Pokoknya ndelok setujune mantep nggih kirangan kan buktine. Karena itu Bapak Ibu buktikan panjenengan itu hidup laksana surga. Kata gurunya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang hidup di dunia sudah bisa mencicipi surga. Muridnya bertanya, beliau mengatakan, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana bisa mencicipi padahal hakikat surga yang sebenarnya kan di akhirat. Beliau katakan orang yang sudah hidup di dunia sudah merasakan atau bisa hidup seperti di surga, mereka akan dipermudah mendapatkan surga yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama lahan luas monggo dimiliki. Tidak mampu beli sendiri, satu keluarga. Satu keluarga tidak mampu, kalau perlu sak masjid. Seperti di kampung kami itu ada panti asuhan yatim yang kalau dananya kemudian surplus dibelikan tanah, dibelikan sawah. Jadi sekarang sawahnya itu sudah sekitar 1/3 dari milik orang kampung semua. Itu miliknya panti asuhan yatim Muhammadiyah, Kecamatan Gedek. Dari hasil sewanya saja itu sudah bisa untuk mengatasi konsumsinya anak-anak panti yang jumlahnya 50. Belum nanti mereka yang nyumbang dari alumni-alumni, belum lagi dari pemerintah. Pokoknya tanah nih. Dan memang secara ekonomis tidak pernah ada tanah yang nilainya turun. Meskipun hari ini kita katakan, sampeyan tuku tanah piro? Misalnya pasarannya 50 juta lalu dibeli 70 juta. Kelarangan itu sekarang 2-3 tahun yang akan datang nilainya sudah berbeda. Yang kemarin dibeli 50 juta bisa jadi sudah 120 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah niku hitungan desa, apalagi kota. Wis pokoke keberhasilan pengajian ini dibuktikan. Ramadan tahun depan jumlah sertifikatnya tambah. Amin, pengharapan lumayan nggih. Jangan lagi panjenengan berpikir bahwa keren itu adalah gonta-ganti merek mobil, itu sudah kuno. Menurut definisi anak-anak sekolah SD kelas 4 atau MI kelas 4, pelajaran IPS, alat transportasi, mobil kayak sepeda motor atau apapun, itu definisinya adalah alat yang digunakan untuk memindah barang garis miring benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau yang panjenengan miliki misalnya Xenia atau R3, lalu fungsinya sama dengan expander sing cicilan yang garing ngejer niku,
Apa Pajero sing nek durung lunas panase njaba jero? Itu kalau fungsinya sama ya sudah beli yang murah saja. Selebihnya buat beli pekarangan. Diniati napa? Menjaga keselamatan bangsa, diniati menjamin kehidupan anak cucu kita, masa depan mereka, diniati ndolek pahala abadi. Niku yang pertama. Yang kedua, surga itu oleh Allah selalu dihubung-hubungkan dengan kualitas air. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mengalir air yang jernih, yang bagus, yang indah di bawah surga tersebut. Kenapa harus disebut berkali-kali? Ketika disebut surga kok selalu ada air, selalu ada air. Karena simbol tingginya peradaban itu air, bukan gedung tinggi. Kalau gedungnya tinggi, kualitas air rendah, yang jadi korban manusia lagi. Kualitas air bercampur kimia, bercampur timbal. Yang paling remeh saja, paling kecil, bercampur bakteri E. coli, nun sewu disebut ya, dari kotoran manusia. Itu bisa menurunkan tingkat kecerdasan 0,5%. Ini informasi pada waktu saya masih mahasiswa, kita ke PPLH, Seluliman. 0,5% turun setiap tahun. Jadi naik 10 tahun 5%. Makanya banyak orang tambah suwe kok aku rasanya kok tambah suwe tambah kowah-kowah. Ya mungkin karena tingkat kecerdasannya turun. Belum lagi ngomong timbal, belum lagi kimia yang bercampur di air minum kita. Kimia yang berat, rusak pankreasnya, rusak livernya. Lalu orang mengatakan dia kena gula darah karena banyak minum manis. Dari dulu ya ada gula, masalahnya pankreas jebol karena kimia. Dan itu adalah air yang tidak terawat. Makanya umat Islam yang paling bertanggung jawab. Peradaban tinggi ukurannya bagi umat Islam kualitas air. Kalau panjenengan ingin melihat lingkungan itu baik atau tidak, cukup lihat selokannya saja. Di Jepang, negeri-negeri maju, selokannya itu seperti kolam renang. Beningnya sama, dimasuki air yang kemudian ikan-ikan bisa berenang di sana. Tapi kalau sebuah daerah, kemudian sungainya berubah menjadi tempat sampah raksasa, mboten nyunturno sing liyane nggih, di Mojokerto itu ada sungai yang di dalamnya itu yang dilempar bukan hanya plastik, Pak, tapi nggih termasuk pempes. Bukan hanya pempes, bantal-bantal diuncalno rono. Mboten cukup bantal sak kasure niku sak napa bayangi pisan lho diuncalno mrono. Subhanallah. Iki kelakuane wong Islam sing mayoritas iki. Ya kita self koreksi iki. Bahkan yang pernah saya itu kecewa, di kampung ada orang yang sudah lama jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, orangnya baik, ikut jamaah rutin, ba'da subuh yang ngaji, setelah pulang pengajian yang melakukan aktivitas yang secara umum bagus, nyapu, bersih-bersih rumah, terus kemudian di halamannya dikumpulkan daun-daun plastik dan lain sebagainya, jopo ikra. Tapi yang mengecewakan ini tidak dibakar di belakang rumah, dibawa ke sungai, disuntak ndok kono. Inilah orang yang tidak pernah belajar inspirasi surga. Nah kalau panjenengan belajar inspirasi surga ya dirubah. Kok kaya akeh sing tersinggung ngene modelnya. Dan sebagaimana panjenengan itu menjadi umat yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas air, panjenengan juga semestinya bisa memanfaatkan barokahnya air. Eman-eman. Karena orang kalau belum pernah bisnis, mau buka bisnis, yang paling utama itu bisnis air. Itu gampang untungnya, sulit ruginya. Saya setuju. Gampang untungnya, sulit ruginya. Kalau pemula. Kalau sudah hebat Pak, wah wis pengusaha sing hebat niku apa saja bisa dijual. Saya pernah satu mobil dengan pengusaha. Ada tumpukan batok kelapa. Dewek ngomong, "Lu duwe rek."
Kula ndelok di dhuwit. Ternyata tumpukan bathok kelapa bagi dia itu uang. Lewat lagi yang tumpukan niku lho, lare PT. Lho, dhuwit dijarno ngono ya. Diwadahi glansing. Dhuwit. Awak dhewe gak ero nek iku dhuwit, dia tahu. Tapi kalau ada orang yang pemula, ya, pengen usaha, mulai dengan basis air. Pokoknya bisnisnya air itu gampang untung, sulit rugi. Di kampung saya ada berderet-deret ruko. Yang lain tuh lebar-lebar, dia hanya punya 2,5 meter kali 3. Tapi dari sekian itu yang paling banyak menghasilkan uang ya yang 2,5 meter itu. Space untuk jalan masuk, kemudian ada L isinya toples. Terus di pojokan ada dispenser. Apa yang dia lakukan? Kalau ada orang datang, keluhannya apa? Dicindungi niki isine toples niku. Saking napa? Kembung, centung jahe, centung serai, centung konir, diaduk, klethuk-klethuk. Dicuri banyu dispenser. Cur. Oh, dicur dhisik baru diaduk nggih. Cur diaduk klethuk-klethuk. Pinten 14.000. Dilungkas maneh. Cur, carcur tok ae. Itu punya anak 5. Semuanya dikawal sampai lulus kuliah, semuanya dibelikan rumah, semuanya dibelikan mobil. Mek dibandani banyu tok. Ada lagi teman saya waktu kita sama-sama dulu diserang wabah corona, gajinya dosen kan turun. Karena apa niki tambahan tunjangannya itu berkurang. Apa yang beliau katakan? Ustaz, ini usaha apa ya sing enak? Wis nek sampean pengen usaha, awali dari air. Akhirnya dia memilih blembeng wuluh kali kunir. Diatur semikian rupa karena itu yang bahannya dia punya. Beli blembeng wuluh ada, di rumah dekatnya juga ada, terus kunir dicampur dadi wuluhku. Diproduk tanpa pengawet. Hasilnya sekarang sudah melampaui gajinya sebagai dosen. Ini barokah air nih. Ada lagi teman kita, Icol, Faisal, ya. Dia ini ditawari pekarangan yang dalam. Jadi orang melihatnya napa? Wah iki nek nguruk padha ambek tuku karangan pada umumnya. Tapi dia pinter. Sudah tahu jalan rumah ini, pekarangan ini dalam, tidak diuruk, sekalian didalamkan terus dibuatkan akses. Akhirnya mobil bisa masuk, buatkan sumur sing bisa dialirkan, ditutul grojok. Tangki besar ngambil airnya di situ. Sak tangki 50.000, padahal sedino bisa 20, 25. 25 tangki, sepi-sepi ini 20. Menurut cerita beliau. Akhirnya terbeli di sebelahnya, terbeli sekarang sudah punya kolam yang luas, cara digawe rekreasi cemplung-cemplungan. Monggo Mas sampe pengen mrenis, sampean sak kembunge mboten napa-napa. Iya. Saya pengajian di Pandaan, turun teman kita ini ngomong, "Ustaz, ayo kita mampir ke soto yang nyaman, paling nyaman di sini, paling enak." Oh nggih, siap. Wah, begitu sampai beliau belikan kami soto bertiga waktu itu, terus bertanya, "Ustaz, tempat ini yang kurang apa?" Loh, memangnya siapa jenengan ini? Ya saya yang punya. Wah, keren ini. Jadi pujasera, orang jualan. Terus saya katakan, ini kalau sampean kerso, kalau mau, monggo saja yang jualan makanan di sini. Tapi untuk yang jualan air, biarlah sampean. Mending ambil pegawai, terus disiapkan jus apa jenis macam-macam minuman ini. Nanti insya Allah lebih barokah. Benar Pak. Tidak lama setelah itu dijalani, berikutnya diajak lagi, beliau katakan, "Ustaz, ayo ke tempat saya yang lain." Ternyata beliau sudah mengkloning persis seperti itu dan jualan air lagi. Semoga-moga ini mriki metu nggih juragan-juragan anyar berbasis air nih. Mergo ngaji inspirasi surga. Nggih, copy paste. Saya setuju. Ada yang mengatakan, "Pak, secara fikih jualan air nggak boleh." Itu yang tidak ada upaya.
Kalau ada upaya pengemasan, dipindah dari sumur ke botol dan lain sebagainya sudah boleh. Yang tidak boleh itu air nyel-nyelan itu sing mancur nduk gunung itu terus dipek. Terus ditol itu mboten ansal. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, di surga itu meskipun semua orang sudah dapat dituruti semua keinginannya, tapi Allah masih buka pasar. Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha yaumil jum'ah. Sesungguhnya di surga itu masih dibuka oleh Allah pasar, gimana pasar ini bukanya hari Jumat. Saat ini dinten apa? Nah, berarti 2 hari yang lalu atau 4 hari yang akan datang, buka meneh. Maunya apa? Sebagian hadis mengatakan, Said Sabik juga mengutip dalam akidah ya, kitab akidah itu, beliau mengatakan di hari Jumat orang-orang yang keluar ke pasar pulang wajahnya lebih tampan kalau laki-laki, kalau perempuan lebih cantik. Tapi rupanya kalau itu saja urusannya Allah bisa melakukannya tanpa harus ada pasar. Sebenarnya ini adalah sindiran kepada kita. Kenapa sempurnanya surga itu kok perlu ada pasar? Karena pasar itu ditarik ke dunia, dia adalah simbol ekonomi. Artinya umat Islam itu mestinya harus berdaya secara ekonomi. Makanya ketika kita belajar fikih dakwah atau urutan-urutan dakwanya Rasulullah ketika beliau sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama yang didirikan adalah masjid. Spiritual, simbol keimanan. Tapi setelah itu Rasulullah tidak mendirikan yang lain, setelahnya hanyalah pasar. Padahal waktu itu berdekatan dengan orang Yahudi, Bani Qainuqa, juga Rasulullah sudah didengar kiprahnya oleh Persia, oleh Romawi. Ancaman ideologisnya ada. Mestinya logikanya kita butuh tentara. Tapi Rasulullah tidak mendirikan itu, tidak mendirikan pangkalan perang. Rasulullah mendirikan pasar. Diutus 2 jagoan ekonomi, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, dan Utsman bin Affan. Yang 2 orang ini kelasnya bukan kelas bakul, kelas ekonomi hebat. Datang ke pasarnya orang Yahudi, lihat apa yang terjadi di sana, lalu katakan kepada saya. Kata 2 sahabat ini, Rasulullah, di sana banyak terjadi ghurur. Banyak terjadi hal-hal yang tidak baik dalam hal ekonomi. Banyak penipuan dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu kita dirikan pasar. Dan Rasulullah mendirikan pasar ini dibuat dep-depan. Jadi mana miliknya orang Bani Qainuqa orang Yahudi, Rasulullah dekatnya sini. Cari pekarangan yang dekat situ. Ukurannya 100 kali 500. Dan Rasulullah setelah pasar itu dibuka, beliau khutbah. 1, siapapun yang ingin berdagang di sini harus dapat tempat. Yang kedua, setelah kita sudah punya pasar, kita tidak bertransaksi dengan mereka. Saya membaca itu dalam kitab Sirah Nabawi Syekh Mubarakfuri, juara 1 penulisan sejarah Rasulullah tingkat internasional. Nah, yang kedua ini yang sering tidak terbaca. Apa itu? Kalau kita sudah punya pasar, kita nggak berurusan dengan pasar mereka. Ini loyalitas. Jangan seperti orang gedek. Orang gedek itu sudah berdiri tokonya teman sendiri, saudara sendiri, dia beli ke sana, padahal selisihnya harga 500. Tapi nanti kalau butuh sumbangan, proposalnya dimasukkan ke jamaahnya sendiri. Ini dalam bahasa Jerman disebut kurang ajar nih. Oke, bahasa Jerman. Nggak punya loyalitas. Ya Allah. Dan simbol ekonomi, berdayanya ekonomi ini, kalau kita tarik untuk anak cucu kita, semestinya pembelajaran tentang ekonomi ini sama pentingnya dengan belajar agama. Kenapa? Sebenarnya Rasulullah itu lebih dulu terjun dunia ekonomi sebelum fikih. Karena apa? Rasulullah itu sudah masuk dunia kerja di usia 8 tahun. Sirah Nabawi, semua setuju. Di usia 8 tahun Rasulullah sudah menjadi penggembala kambing. Dan beliau di usia 9 tahun sudah menjadi ahli peternakan. Anak-anak kita yang kuliah jurusan peternakan, umur 21 baru magang.
Datang ke peternak yang asli, oleh peternak diajari apa? Cara nyampur pakan. Dan memberikan makanan itu pada jam-jam berapa. Umur 21. Rasulullah 9 tahun sudah sangat mengenal, bahkan suaranya ternak. Jadi ki embek kademen apa keleson, apa karena dia duda iku Rasulullah paham niku. Halo? Ngene embek, oh iki waya rabi roh Rasul. Sementara anak-anak kita taunya carane makani embek. Umur selikur pisan wis telat banget. Umur 17 tahun, umur 14 tahun Rasulullah sudah ikut akademi militer. Jadi memang seorang muslim Pak, standarnya itu sakjane nggih. Standarnya seorang muslim itu bisa berkuda, bisa memanah, bisa bela diri, bisa berenang. Saman usulkan ya pada guru-guru supaya 4 kurikulum standar umat Islam ini dimiliki, utamanya kaum pria. Belum hebat loh, standar itu. Makanya saya masih punya mimpi, kalau suatu saat Allah berikan pada saya rezeki dan bisa mendirikan pondok, salah satunya adalah satu, dia harus laki-laki yang versi 4 itu ya, bisa bela diri, bisa manah, bisa berkuda. Lulus baru disebut lulus itu bagaimana? Salah satunya kalau dia bisa nyebrang sungai Berantas. Jadi di tawaleni ini arepe njopo ijazah di alun-alun njopo ijazah ya. Tawaleni dhisik langsung diculno nduk Berantas. Pas banyu kelem niku. Waduh kalau dia bisa lulus sampai selatan langsung pasangi toga. Lulus berarti. Enggak. Untuk apa dia? Pinter Pak, iya pinter. Oleh perampok dijerongkokno nang kali terus mati. Seorang ustadz yang dikenal sangat fakih ilmu agama mati tenggelam dijerongkokno perampok kan. Kurang keren. Mestine ono kudu berubah. Apalagi kalau judulnya seorang ustadz pingsan tempeling orang gila. Mestine nggih gak ngono tagline-nya nggih. Orang gila pingsan ditempeling ustadz ngono. Judulnya kudu ngono. Okay. Makanya saya meskipun tidak terlalu gede, saya itu pemilik dan 3. Kyokushinkai dan tapak suci, tapi biru gak lulus-lulus. Tapi lumayan ya, saya pernah diketing durung beduk, ya zamannya orang-orang gila itu. Mergo kita sudah dilatih bertarung, tak takoni kon gendeng temen tak gak jotosin ndek kene kok. Nyingkri ini mau gendenge. Jadi iki gendeng rada pengertian iki. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik ke ekonomi. Rasulullah umur 17 tahun pindah profesi menjadi pedagang. Umur 25 tahun Rasulullah sudah sukses. Beliau bisa memberi mas kawin kepada istrinya 20 ekor unta betina, yaitu kepada Sayyidatina Khadijah. 20 ekor unta betina, kalau satu ekornya sekarang rata-rata 50 juta, berarti mas kawinnya adalah 1 miliar. Itu mas kawin, berarti harta yang dimiliki jauh lebih besar dari itu. Niki nek kula wasno ndek kene iki nggih, sak dukur-dukure kaya gak sampai 1 miliar. Koyoke. Malah saya itu sering menjadi saksi kadang khutbah nikah. Itu mas kawinnya, saya terima nikahnya Jami'ah binti Jumaat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta dibayar tunai. Tak pikir uang 1 juta, makne biyen niku nukokno susu sak kaleng. Oleh pirang kaleng mas kawin. Lalu anak-anak muda mengatakan, curhat, Ustadz saya gagal nikah. Ustadz kenapa? Ya calon istri saya Ustadz agak matre. Matre gimana? Ya dia minta 100 juta Ustadz. Oh enggak matre kalau 100 juta. Standarnya 1 miliar. Kamu diminta 100 juta itu 10% saja. Berarti bukan istrimu, bukan calon istrimu yang matre, kamu yang kere. Tapi kita sebagai orang tua, kalau di posisi wanita ya jangan minta mas kawin yang mahal. Kalau levelnya laki-laki harusnya mencapai itu. Makanya anak-anak kita sebelum mereka itu ngerti yang lain-lain, mestinya ya ekonomi itu diberdayakan. Yoga kula kelas 4 SD sudah harus jualan. Anak pertama jualan manik-manik, anak yang kedua laki-laki sekarang menghafal Al-Quran di Puri.
itu kelas 4 nenting es. Karena bapaknya dulu juga penjual kerupuk. Sementara Mas Jakaria nih. Saya penjual kerupuk. Sampai dosennya ya lali jenenge, ngerti ini ndi arek sing dodol kerupuk. Saestu. Masya Allah. Pentingnya apa? Ya pentingnya berdaya secara ekonomi. Karena kalau berdaya secara ekonomi, jangankan personal ya, agama saja gagal. Profesor siapa sekretaris PP itu? Mukti. Abdul Mukti pada Pondok Ramadan, saya lupa tahun keberapa itu, beliau mengatakan di Amerika itu ada namanya Kristen Mormon, di mana di sana menjadi kekuatan ekonomi kedua setelah Yahudi. Kalau mereka punya gereja sampai kemudian kena proyeknya pemerintah, misalnya tol, maka itu pemerintah ditantang, kasihkan kepada kami tak garape. Kenapa? Ekonominya kuat banget, punya usaha di mana-mana, termasuk di Indonesia. Itu yang pernah dibom JW Marriott, itu milik mereka. Kalau umat Islam secara personal banyak yang kaya, kemudian secara jamaah banyak yang kaya, wah wis tenang tok, Pak. Mboten ruwet-ruwet. Maka kita gewegerane fikih saja, kata Pak Muhajir dulu, pancen wong Indonesia iku fikih oriented. Nek dijak ngomong liyane kurang menarik. Fikih oriented senengane geger pisan deh. Kalau dijak bahas sing ngoten-ngoten niku ora berdaya. Padahal yang lain karena punya uang bisa beli tanah, punya uang bisa beli, bahkan bisa beli undang-undang, konon katanya. Konon katanya tapi. Hadirin Bapak Ibu, kata Pak Mahfud. Yang berbahagia dirahmati Allah. Jadi bagaimana ini? Ya kita kalau membahas tentang inspirasi surga, ayo bergerak secara ekonomi. Mbuh ya apa wis dodolan opo ae terserah. Wis dodolan swawan dodol opo. Terserah. Dan orang Pak, kalau anak-anak kita sejak kecil diajari berdaya secara ekonomi, nanti mereka itu enggak grogi menikah di usia muda. Saya 23 tahun sudah menikah. Lulus belum diwisuda sudah ditandatangani skripsi ini tok Mas Jack langsung menikah. Kenapa? Sebab karena mantan penjual kerupuk itu pikirannya sederhana. Mengko yo apa meskipun saya bukan pegawai gampang. Aku ket biyen yo urip dodolan kerupuk. Nek gurung oleh pekerjaan liya dodolan maneh. Nggih saestu. Begitu terjadi, iya saya jualan madu. Ke PUAP jualan macam-macam. Ya alhamdulillah, hidup Pak. Sesuai dengan kriteria ilmu biologi, hidup dan berkembang biak. Ini ilmu biologi ini kelas 4 itu, bukan hanya hidup tapi berkembang biak. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami supaya bisa diamalkan, tapi pembicara yang bijak itu berhentinya pada waktu yang tepat. Oke, karena itu mudah-mudahan dimaklumi saya harus bergeser untuk bertemu dengan jamaah di Porong. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada jalan silaturahim di kesempatan yang lain bisa membahas inspirasi-inspirasi surga yang lain. Atas segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat albirru manittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.